punya jarak yang begitu dekat dengan KPU Kabupaten Musirawas Utara sehingga menjadi privilege atau ini apakah pernah jadi ketua OSIS? Pernah. Sebelumnya boleh nggak saya cerita tentang saya menjadi ketua OSIS? Boleh, silakan ceritakan. Ketua kita itu apa namanya tuh susah diatur kata dia. Halo, assalamualaikum. Halo teman pemilih, kembali lagi berjumpa dengan saya Kevin Primayuda, host podcast KPU Kabupaten Musirawas Utara, menginspirasi dan mencerdaskan. Pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan tamu baru lagi nih guys. Silakan perkenalkan diri dari sebelah kiri saya dulu ya. Namanya Halo siapa? semuanya, perkenalkan nama saya Kaisa Naila Azahra. Saya berasal dari SMA Negeri Noman dan juga saya Ketua OSIS Masa Bakti 2024-2025 di SMA Negeri Noman. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Yopi Luna. Saya dari SMA Negeri Noman menjabat sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2025-2026. Perkenalkan nama saya Salsa Putri Dahara dari SMA Negeri Noman. Saya sebagai anggota OSIS bidang Kominfo. kalau ada yel-yel di sekolah silakan. Gimana yelnya? Berjuang, berakhlak, berprestasi. Kalau saya sebut SMA Negeri Noman, kalian ngomong di kamera pakai yang ada gerakannya juga dong. Oke. So, kita tes ya. SMA Negeri Noman. Berjuang, berakhlak, berprestasi. Kita mau ngobrol-ngobrol nih guys dengan ketiga siswi, adik-adik saya yang cantik ini dari SMA Negeri Noman terkait dengan proses demokrasi di sekolahnya SMA Negeri Noman. Kebetulan SMA Negeri Noman punya jarak yang begitu dekat dengan KPU Kabupaten Musirawas Utara sehingga menjadi privilege atau kesempatan yang berharga bagi SMA Negeri Noman dan KPU Kabupaten Musirawas Utara untuk melaksanakan podcast pada hari ini. Saya tanya dulu ya kepada Keisha, ada nggak sih Keisha kegiatan pemilihan atau kegiatan demokrasi di SMA Negeri Noman? Oh, tentunya ada. Yang pertama yaitu pemilihan ketua OSIS, yang kedua pemilihan ketua MPK, dan pemilihan ketua ekstrakurikuler lainnya seperti ketua pramuka, ketua LKS, dan lain sebagainya. Keisha ini apakah pernah jadi ketua OSIS? Pernah menjabat sebagai ketua OSIS selama 1 tahun. Sebelumnya boleh nggak saya cerita tentang saya menjadi ketua OSIS? Boleh, silakan ceritakan ya. Jadi saya menjabat sebagai ketua OSIS itu selama 1 tahun. Di dalam 1 tahun bagi saya mempunyai pencapaian yang bisa dibilang banyak. Yang pertama yaitulah menjadi ketua OSIS. Yang kedua, saya menjadi bagian 100 ketua OSIS terbaik se-Sumatera Selatan. Yang ketiga, saya menjadi bagian forum OSIS Sumatera Selatan dan juga menjadi bagian forum OSIS Muratara. Dan juga saya sebagai ketua LKS. LKS adalah latihan kepemimpinan siswa. Baik sekali. Bagus prestasi dari teman kita Keisha. Kasih tepuk tangan dong pada Keisha. Keisha bisa cerita sedikit nggak sih bagaimana proses pemilihan ketua OSIS dari zaman Keisha tahun kemarin sampai ke Yopi nanti cerita sendiri dari pemilihannya gimana mekanismenya di pemilihan ketua OSIS ini. Terutama kita itu kumpul antara OSIS dan MPK. Jadi setelah OSIS dan MPK itu terkumpul, itu kita memilih siapa sih yang bakal jadi ketua KPO dan siapa sih yang jadi ketua pengawas, yaitu Bawaslu. Jadi setelah terpilihnya itu KPU itu kumpul lagi untuk mencari kapan sih kita coblosnya, kapan acara ininya. Nah, setelah sudah teratur waktunya itu kita mengadakan pendaftaran. Oleh karena itu setelah udah dapat pendaftaran itu kita melaksanakan seleksi. Yang pertama seleksi berkas seperti formulir dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kalau sudah lulus di tahap seleksi itu kita ada tahap selanjutnya yaitu wawancara. Nah, wawancara itu sedikit rumit, Kak. Ya, Itu gimana tuh rumitnya? soalnya ditanya, semisal dia jadi ketua OSIS harus jadi apa sih? Nah, kalau Misal semisal saya deh ada calonnya konflik. deh. Nah. Kamu nanya saya deh coba. Semisal kamu menjadi ketua OSIS, bagaimana kamu mengatasi konflik yang ada di sekolah? Oh, saya konflikkan, saya berantemin. Muridnya. Boleh nggak kayak gitu jawabannya? Udah, bisa. mungkin nggak lulus sih. Nggak lulus. Jadi misalnya gimana cara jawab yang benar?
semisal ada konflik, saya akan menemukan salah satu seseorang yang membuat masalah dan mempertemukan agar mereka menceritakan bagaimana terjadinya konflik tersebut. Oh, tidak di tempat umum ya, konfliknya, tapi diselesaikan di ruang privat seperti itu, dipertemukan antara kedua belah pihak yang berkonflik gitu ya. Iya. Tadi Keisha cerita ada KPO ya, ada pengawas juga. Itu bisa diceritakan nggak? Karena kan mirip dengan sistem kelembagaan di KPU sebagai penyelenggara pemilu dan juga pengawasnya ada. Jadi anggota KPU itu berapa orang? Anggota pengawas berapa orang? Karena kita OSIS kan mempunyai 30 anggota. Ya. Jadi anggota KPU itu diambil dari OSIS itu sendiri. Nah, jadi KPU karena kita latihan mengambil 5 orang. 5 orang aja anggota KPU. Kalau pengawasnya berapa? 5. Jadi 5 dengan 5, 10 gitu ya. Tugas mereka adalah untuk menjadi penyelenggara pemilihan, dia panitianya lah. Iya. Dia nyari calon misalnya tadi ya, melakukan seleksi wawancara sampai ke pelaksanaan pemilihannya gitu. Kalau dari Yopi sendiri jadi ketua OSIS periode sekarang ya, gimana proses pemilihannya Yopi? Bisa cerita nggak? Sama seperti yang diceritakan oleh Naila. Gimana? Kemarin calonnya berapa Yopi? 2. Dua Yopi, pasang. 2 pasang. Yopi sama siapa? Sama cewek, Cewek, sebut aja namanya nggak apa. Naisha Aljannah. Naisha Aljannah, lawannya 2. Laki-laki. Lawannya sepasang laki-laki. Oh gitu. Kemarin dapat suara berapa? Ingat nggak Yopi? 97. 97. Yang nomor 2 yang cowok itu berapa? 84. Oh, selisihnya 13 suara ya. Itu menurut Yopi kemarin ada, Yopi menangnya benar nggak? Ada kecurangan nggak menurut Yopi? Nggak ada. Nggak ada ya. Semuanya dilakukan secara adil ya, sesuai asas pemilu ya, gitu. Kalau menurut Salsa nih, apa sih tujuan dari pemilihan ketua OSIS yang selama ini dilaksanakan oleh SMA Negeri Noman sendiri? Yaitu melatih demokrasi di lingkungan sekolah agar siswa tuh dapat memilih pemimpin secara langsung, jujur, dan adil. Melatih demokrasi di lingkungan sekolah agar setiap siswa dapat memilih langsung ketua OSISnya ya, pemimpinnya secara jujur dan adil. Kalau dari Keisha, balik lagi ke Keisha, kemarin itu berapa yang memilih Keisha di siswa SMA Noman? 180-an. 180. Yang enggak milih berapa orang? Kurang lebih 10. Enggak milihnya karena apa? Karena tidak sekolah. Karena tidak masuk sekolah. Bukan karena dia masuk sekolah, udah diajak milih tapi nggak ikut milih gitu, nggak ada ya, Nggak nol ada. ya. Gimana sih strategi dari Keisha dan teman-teman, Yopi dan juga Salsa, nanti bisa siapa aja yang jawab bebas, terkait dengan meningkatkannya partisipasi pemilihan ketua OSIS dan mengurangi tingkat golput. Golput itu tau nggak apa golput? Tidak milih. Golongan putih ya, tidak Golongan milih. tidak Gimana menurut Keisha? Bagi saya, orang yang golput itu bisa dibilang dia tidak menarik dengan pemilihan kan. Nah, bagi saya itu mungkin kurangnya kita sebagai panitia untuk membuat kampanye yang lebih menarik agar seseorang itu bahwa memiliki rasa pemilihan itu penting. Jadi menurut saya solusinya untuk membuat kampanye yang lebih efektif. Gitu. Oh, kemarin itu ada masa kampanyenya juga ya? Ada. Berapa hari kampanye dikasih oleh KPO dan OSIS? 3 hari. Setelah 3 hari itu masa tenang. Jadi kampanye 3 hari, masa tenang 3 hari. Sehari. Sehari, masa tenang sehari. Di besoknya setelah masa tenang langsung pemilihan. Iya. Jadi anggaplah Senin sampai pemilihannya hari apa? Hari Senin. Oh, Senin berarti Sabtunya masa tenang ya. Jumat, Kamis, Rabunya kampanye gitu. Ada debatnya juga kabarnya? Ada. Debatnya tuh gimana sistemnya? Di lapangan sekolah gitu. Yopi, cerita Yopi, gimana debatnya? Di aula sekolah. Di aula sekolah. Itu Yopi sama pasangan, sama yang pasangan yang satunya yang cowok itu dihadapkan dengan seluruh kelas atau Ya, seluruh kelas. seluruh kelas. Seluruh siswa. Guru-gurunya juga menyaksikan. Iya. Oh, Seperti debat pada umumnya. seperti debat ya, debat pemilu, pemilihan pada umumnya.
Pertanyaannya masih inget nggak Yopi? Kalau ada pertanyaan dari panitia, dari KPO, Dari guru. dari guru ada juga. Iya. Masih inget nggak Yopi? Malahan ada dari Capsek. Dari Di Capsek. Iya. Nah, Yopi ditanya apa terus jawabnya apa gitu. Yang dari Capsek. Lupa. Lupa. Ya. Nah. Kalau dari Keisha dan Salsa lagi, harapan juga nanti Yopi juga ya, harapan untuk SMA Negeri Noman ke depannya. Kan kalian masih pakai seragam nih, masih menjadi siswa SMA Negeri Noman. Tadi kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11, berarti kan Kelas 2. ya ini masih 1,5 tahun lagi, tahun depan kelas 12, baru ujian nasional segala macam kan, masih cukup lama lah untuk ada di bangku sekolah SMA Negeri Noman. Kira-kira dari Salsa dulu deh, dari sebelah sana. Harapan Salsa untuk OSIS, karena Salsa juga menjabat sebagai kepala departemen ya? Bidang Kominfo. Iya, kepala bidang Kominfo. Terus juga untuk sekolah SMA Negeri Noman dan keseluruhan pelajar SMA sederajat di Kabupaten Musirawas Utara, menurut Salsa gimana? Mungkin menurut saya harapan kedepannya untuk OSIS tuh agar lebih saling berpartisipasi kalau ada acara sih Kak. Terus untuk sekolah, semoga sekolah kita akan lebih maju lagi. Amin. Kalau untuk Pelajarnya semoga ikut juga berpartisipasi Oh, iya. karena siswa kita itu apa namanya tuh susah diatur kan. Dia. Kalau dari Yopi, sang ketua OSIS periode 2025-2026, apa sih harapan untuk OSIS sekarang, untuk sekolah SMA Negeri Noman dan keseluruhan di SMA Kabupaten Musirawas Utara? Untuk OSIS semoga lebih kompak lagi ke depannya dalam menjalankan tugas Amin. dan lebih amanah lagi. Dan untuk sekolah semoga ke depannya lebih maju lagi dan lebih berprestasi. Kalau Keisha, ditanya harapan untuk OSIS karena sudah pernah menjadi ketua OSIS periode sebelumnya 2024-2025 untuk sekolah SMA Negeri Noman dan untuk keseluruhan pelajar SMA sederajat di Kabupaten Muratara. Gimana Keisha? Untuk OSIS semoga mempunyai rasa solidaritas agar terciptanya OSIS yang bisa dibilang solid gitu, yang dilihat-lihat sebelumnya. Untuk sekolah semoga banyak peminat siswa untuk sekolah SMA Negeri Noman. Amin. Karena bisa dibilang sekolah SMA Negeri Noman itu sekolah yang baru 6 tahun. Iya. Jadi kalian angkatan ke-6 ya? Iya. Angkatan ke-6. Kelima. Kalau dari Keisha, rencana setelah dari SMA Negeri Noman, apakah ingin melanjutkan kuliah? Iya. Maunya kemana? Jurusan apa? Kalau ada kampus pilihan apa? Kalau dari minat saya ingin mengambil jurusan hukum. Jurusan hukum, wah bagus, hebat. Di universitas apa? Pengennya? Universitas Negeri Jogja. Wah, amin. Ada ya alumni kita di Jogja juga, di UGM. Kalau Yopi, mau ngambil kuliah? Ya, Jurusan apa dan di kampus mana? jurusan hukum di kampus Universitas Sriwijaya Palembang. Amin. Salsa, mau kuliah? Ya. Mau Saya ambil jurusan kuliah mau ngambil sekolah kedinasan. apa? Sekolah kedinasan apa tuh? Itu PKN STAN. Oh, Stan. Amin. Semoga cita-citanya terkabul semua. Paling tidak di forum podcast ini seluruh cita-citanya kan didengar paling tidak oleh saya, oleh kalian pribadi bertiga dan juga oleh teman pemilih semua. Tadi kan Keisha udah nyebutin seluruh prestasinya. Semoga terus dapat ditingkatkan lagi mumpung masih kelas 11 dan kelas 12 juga di tahun depan. Semoga bisa naik kelas dengan nilai yang bagus. Semoga bisa menjalankan ujian selanjutnya, ujian nasional dengan nilai yang bagus pula. Karena tadi yel-yelnya keren, saya minta sekali lagi ya yel-yelnya. SMA Negeri Noman, Berjuang, berakhlak, berprestasi. sekali lagi. SMA Negeri Noman. Berjuang, berakhlak, berprestasi. Ya, sekian teman pemilih podcast kita kali ini dengan teman-teman siswi dari SMA Negeri Noman yang telah berbicara mengenai banyak hal. SMA Negeri Noman juga mengadakan pesta demokrasi ala mereka sendiri, yaitu pemilihan ketua OSIS, yang juga ada
Komisi Pemilihan OSIS ya, dan juga Badan Pengawas Pemilihan OSIS. Semoga dari peristiwa dari SMA Negeri Noman ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita tentang menerapkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah, baik itu SMP maupun SMA. Saya Kevin Primayuda pamit undur diri dari podcast KPU Kabupaten Musirawas Utara, menginspirasi dan mencerdaskan. Jangan lupa untuk terus follow seluruh media sosial KPU Kabupaten Musirawas Utara, like, komen, dan subscribe YouTube resmi KPU Kabupaten Musirawas Utara. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.